Halo meja redaksi kembali menyapa Anda. Kali ini kita akan membahas tema yang lagi diperbincangkan seluruh masyarakat di dunia ini bahkan ya. Kali ini bersama saya Iqbal Rambe, produser Berita Satu. Kita akan membahas soal Piala Dunia 2026. Tidak sendiri, saya sudah bersama Mas Wahyu, redaktur pelaksana Berita1.com, dan Gia Pijar, produser sport dari Berita Satu. Sebelum kita mulai saya tanya dulu nih satu-satu ya Mas Wahyu. Gia, pegang siapa Mas Wahyu? Di Piala Dunia 2026 ini saya megang Portugal. Portugal. Ronaldo nih ya. Ronaldo. Gia, pegang siapa Gia? Kalau saya suka yang underdog ya, kayaknya Norwegia deh kayaknya. Norwegia ya? Antara Norwegia atau Maroko sih kayaknya bahaya. Haaland bahaya sih ya. Kalau Mas Wahyu dulu, sebelum kita masuk nanti ke bahasan yang pertama. Melihat statistik Portugal dari awal sampai 32 besar ini, yakin gak nih bisa masuk minimal semifinal lah Mas Wahyu, Portugal? Ini emang jadi kontroversi sih sebenarnya ya, dengan skuad yang melimpah kayak Portugal ini justru kita ngeliat statistiknya kok kayaknya nggak meyakinkan ya. Jadi saya mesti realistis bahwa ini kayaknya mungkin buat hiburan aja lah, buat Sulit ya? sulit sekali buat Portugal untuk minimal tembus ke 16 besar, kayak akan berat ya. 16 ya? Ya kalau... Karena dia kan nanti kan bertemu dengan lawan yang berat ya. Iya, di bagannya tampaknya sulit ya Portugal ini ya? Di bagannya Portugal tuh kan sulit karena dia kan bertemu dengan ada Spanyol juga. Iya. Gitu juga kan, yang tentu kayaknya untuk menuju final tuh kayaknya akan sangat berat. Akan berat ya. Kalau Norwegia kira-kira dari statistik dulu lagi sampai saat ini 32 besar memungkinkan nggak nih lolos semifinal dulu deh? Kalau di Piala Dunia 2026 ini kan underdog ini mulai ini ya, sangat-sangat mencuri perhatian gitu. Dari mulai kemarin kan nanti kita bahas ya Jerman dikalahin sama Paraguay gitu ya. Jadi kayaknya Norwegia sih mungkin ada kesempatan melawan Brazil, iya mungkin ada kesempatan gitu. Jadi melihat permainan Brazil kemarin yang lawan Jepang juga sedikit kesulitan dalam tanda kutip. Jadi mungkin ada kesempatan walaupun tipis lah kayaknya. Iya, ada kesempatan. Oke, cuman kayaknya kalau underdogs lolos tuh kita ada kepuasan. Melihat laga-laga sebelumnya ya, underdog semua. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan pertandingan, kita bahas dulu nih Mas Wahyu sama Gia soal sorotan. Pelaksanaan Piala Dunia 2026 banyak sekali sorotan sebenarnya di awal penyelenggaraannya memang tidak membahas soal pertandingan dan segala macam, tapi pelaksananya secara keseluruhan banyak isu nih Mas Wahyu. Di kanal kita apa yang menjadi sorotan sebenarnya pada pelaksanaan ini? Ya paling yang disorot oleh masyarakat itu jumlah peserta ya. Jadi yang biasanya tuh Piala Dunia itu digelar dengan mengikut sertakan 32 negara, namun tahun ini membengkak jadi 48 ya. Akhirnya kan banyak orang yang mengkritik gitu, termasuk ke pelatih Ghana ya, Carlos Queiroz. Dia mengatakan bahwa kayaknya nih dengan jumlah 48 negara yang ikut, marwahnya Piala Dunia itu kayak turun nih, kayak gampang banget sih semua negara masuk Piala Dunia gitu. Akhirnya cuman ya ada ini debatable lah, bisa diperdebatkan karena kenapa FIFA memilih untuk membengkakkan itu ya. Iya, peserta dari 32 menjadi 48. Itu satu yang menjadi sorotan. Satu lagi dia yang menjadi sorotan soal imigrasi kayaknya standar gandanya FIFA ya. Politik sih ya, lebih ke sisi ini karena gini, kalau Piala Dunia itu kan sebenarnya kontroversi itu sudah sering kerap terjadilah dari tahun 2020 juga kan sudah ada gitu banyak kontroversi. Cuman yang menjadi sorotan di sini adalah itu tadi gitu, faktor-faktor yang politiknya gitu, dari mulai Iran yang nggak bisa nginep di Amerika Serikat, kemudian juga ada wasit yang sempat deportasi nggak dapat visanya gitu. Nah itu sih yang sebenarnya agak disayangkan karena sedikit mencoreng sih sebenarnya. Karena kita tahu kalau sepak bola harusnya persatuan ya, harusnya gitu. Unity ya. Iya, bahkan ada yang Haiti atau apa yang bajunya. Iya, bajunya harus direvisi kan? dia, harus diganti sama si jersinya karena mengandung unsur politik ya. Padahal kalau itu tegas harusnya ya. Tegas. Harusnya ke penyelenggara juga sama aja, seharusnya gitu. Oke. Ada lagi Mas Wahyu yang disoroti kalau di kanal kita di berita1.com yang menjadi pencuri perhatian? Pelatih-pelatih yang sekarang ada kan, misalnya pelatih-pelatih selama di Piala Dunia ini kita lihat ada banyak sekali pelatih-pelatih yang veteran ya, kayak misalnya Carlo Ancelotti dan Didier Deschamps. Namun juga ada beberapa pelatih muda yang memiliki inovasi tinggi ya. Cuman ya ternyata memang karirnya juga kayaknya di Piala Dunia ini mentok gitu, kayak Julian Nagelsmann dari Jerman itu kan. Dari Jerman. Dia kalau kita bisa bilang jenius ya untuk sebagai pelatih ya. Tapi ternyata
gagal. Di timnasnya melempem ya Di justru. timnasnya melempem gitu. Ternyata inovasi taktik yang jenius sekalipun ternyata ketika berkiprah di Piala Dunia dengan level kompetisi yang tinggi ternyata gagal. Nah itu mungkin kita cari tahu kenapa sih penyebabnya gitu. Iya, karena sudah masuk bahas 32 besar, kita masuk ke 30 besar nih. 32 besar, tensi tinggi, dua raksasa Eropa langsung dipulangkan dengan negara-negara yang tanda kutip underdog. Ya. Jerman dan Belanda kalah di babak 32 besar. Apa kira-kira yang menjadi alasan keduanya bisa kalah? Keduanya penalti lagi ikut umpan. Sebenarnya yang paling mengejutkan tuh Jerman sih sebenarnya. Karena Jerman tuh kan harusnya dengan squad ya, dengan mengingat squadnya yang bintang Eropa gitu ya. Terus juga rata-rata kan bermain di klub besar ya, di Bundesliga semua segala macam. Mereka kalah dari Paraguay dan kalahnya itu tuh menurut saya tragis gitu karena penalti iya. Terus kalau dari segi permainan sebenarnya Jerman bukan yang bertahan juga ya. Bukan bertahan, mereka menyerang terus, cuman ketika di final third itu ya, maksudnya di kotak penalti lawan itu seperti nggak ada taringnya gitu, kayak bingung aja gitu. Iya, jadi sempat kan kita di extra time tuh si Jonathan Tah kan bikin gol ya. Ya sampai harus back yang mencetak gol itu kan menurut saya tanda tanya gitu dengan skuadnya Jerman kan sebut aja gitu Musiala, Kai Havertz gitu ya, banyak lah gitu. Nah, tadi juga menyambung Mas Wahyu yang bilang gitu soal pelatih gitu. Kayaknya Jerman ini memang problemnya sih ada di sisi pelatihnya gitu. Iya, saya setuju sih itu soal pelatih. Karena kalau mungkin kita flashback dulu ya, kita tahu Jerman tuh adalah negara superpower ya untuk ukuran sepak bola dunia. Tapi kita mesti ingat bahwa Jerman yang superpower itu Jerman yang dulu. Jerman yang dulu yang tahun 74, 90 sama 2014 ketika mereka menjadi Piala Dunia. Namun pas itu kita tahu bahwa kenapa mereka sih identik dengan nama Der Panzer ya. Karena emang mereka tuh pragmatis, efisien. Nah, cuman saat ini ketika hadirnya Julian Nagelsmann dan belakangan-belakangan juga tuh kayaknya konsep dari Jerman tuh, timnas Jerman tuh sepertinya kayaknya terpengaruh dengan gaya sepak bola modern yang menyerang gitu. Dan akhirnya kita tahu lah sebenarnya nih Julian Nagelsmann nih punya track record yang sangat tinggi lah. Kalau saya bilang tuh kalau untuk ukuran pelatih jenius Einstein lah kalau saya bilang. Dia tuh bisa dia punya secara formula skema taktik yang benar-benar kayaknya out of the box deh. Misalnya mereka tuh nggak pernah tradisional ketika menyerang. Jadi nggak ada tuh yang gaya-gaya tradisional. Nah itu masalahnya akhirnya kalau menurut saya Jerman tuh kayak kehilangan jati diri ketika mereka di Piala Dunia 2026 ini. Mereka tuh kayaknya dari segi statistik ya, misalnya kalau kita lihat ketika melawan Paraguay kemarin hampir 75%. Hampir 75% mendominasi serangan gitu kayaknya. Tapi nggak ada yang jebol. Bahkan Paraguay bisa mencuri gol gitu kan yang membuat mereka kayak gitu. Nah, itu yang kayak menurut saya yang jadi PR buat Jerman ya kayaknya. Mereka tuh kayaknya lebih enjoy ketika menyerang secara statistik tapi secara hasil akhir eksekusinya mereka tuh justru tidak bisa maksimal ya. Kalau menurut saya kembalilah Jerman. Kembali ke asal. Ini mereka harus melihat juga ini Piala Dunia ya. Udah gagal sekarang kan. Kompetensi tinggi, semua pasti sorotan melihat gaya permainan gitu. Kita tinggalkan Jerman kalau Belanda. Kalau Belanda kan kita lihatlah gaya permainannya juga. Nah, Belanda ini unik kemarin tuh karena kalau secara statistik kan mereka ini justru agak-agak ini ya, maksudnya agak-agak sedikit bermain bertahan lah gitu. Justru Maroko yang lebih berani pegang bola kan? Iya ini gitu. Belanda tuh memang sama sih kalau tadi kayak Jerman sih menurut saya sih ini problemnya sama pelatih juga. Ronald Koeman tuh seakan nggak punya plan B gitu. Kan kita tahu ya Maroko tuh mainnya Spartan gitu ya. Semangat itu mereka tuh dari tahun 2022 kayak gitu mainnya. Udah kayak Spartan, mereka nggak peduli golnya gimana, yang penting bisa cetak gol. Siapapun yang cetak gol, mereka nggak ada pemain bintang. Maksudnya siapapun yang bisa cetak gol ya dia cetak gol. Kemarin aja kan back tuh yang menjadi pencetak golnya kan back. Nah, Ronald Koeman menghadapi tim yang seperti ini justru kayak nggak punya plan B kalau menurut saya gitu. Ketika menghadapi Maroko yang susah ditembus, gelandangnya bagus, pressingnya bagus banget tuh Maroko. Nah, Belanda tuh akan kebingungan gitu. Iya, sebenarnya kalau di Piala Dunia kayak gini bebannya itu di negara-negara besar ya, di Jerman, di Belanda gitu. Kalau tidak salah ada informasi, tapi harus kita cross check lagi. Ronald Koeman mengundurkan diri. Ya, baru per hari ini ada informasi bahwa Ronald Koeman mengundurkan diri ya. Tapi menurut saya emang sebenarnya Ronald Koeman
ya sebenarnya cukup baik ya. Cuman memang ini konsep sebenarnya kita bahas Jerman sama Belanda itu menarik ya, karena satu sisi itu agak-agak sama. Kalau Jerman itu kayak kehilangan jati dirinya gitu kan, kayak nggak bisa kembali ke seperti dulu. Nah kalau misalnya si Belanda ini tuh kayak lagu baru kaset lama gitu. Maksudnya maksudnya mereka terjebak sama romantisme untuk kayak total football gitu kan. Tapi ketika pada hasilnya masalah mentalitas mereka tuh nggak ini, di momen-momen besar tuh kayak kurang diperbaiki. Kita harus lihat bahwa pada babak penyisihan kemarin tuh Belanda itu gak main-main loh dengan 10 gol yang mereka cetak pada babak penyisihan grup. Dengan pas itu Ronald Koeman dia tuh pakai konsep 4-3-2-1 ya? 4-2-2-1 ya? Nah, 4-2-1 ya pokoknya. Terus tapi ketika melawan Maroko dia mengganti skema taktik itu jadi 5-2-2-1. Jadi kayak kesannya kayak Ronald Koeman tuh kayak kurang percaya diri untuk melawan Maroko. Jadi bahkan kalau pas kita nonton langsung gitu ya, ketika saya nonton langsung itu dan kebetulan mendengar ada komentatornya kan Thierry Henry sama Zlatan Ibrahimovic ya. Mereka ngeliat tuh kayaknya hanya ada satu tim yang ingin memenangkan pertandingan yaitu Maroko. Sedangkan Belanda tuh kayaknya sepertinya nggak mau nggak kalah dah. Tapi kan nggak kalah bukan berarti menang kan, bisa aja seri dan hasilnya ya begitu. Kita bisa melihat bahwa tim yang tidak mau menang ya hasilnya kalah lah. Gitu. Padahal sebenarnya secara kemampuan tuh Belanda punya kesempatan untuk menang 90 menit loh Mas ya. Iya benar. Punya kemampuan itu, tapi ya mereka ya nol hasilnya gitu. Tapi kita sepakatkah Koeman mengundurkan diri? Udah saatnya lah ya? Atau iya, kalau melihat penampilan yang seperti ini sih ya, kalau gagal lolos dari 32 besar ya Belanda gagal udah. Titik. Mau seperti apapun permainannya ya, menurut saya Belanda tuh sudah gagal gitu. Ya, udah saatnya Belanda memperbaiki, memulai era baru kali ya? Iya, seharusnya baru. Cuman memang mungkin kita harus melihat bahwa bagaimana sih talenta-talenta Belanda yang ada saat ini ya kan. Kita tahu bahwa sebenarnya kenapa sih Maroko Maroko bisa memenangkan pertandingan dengan Belanda. Kita harus tahu bahwa sebenarnya Maroko itu hampir kebanyakan dari pemainnya itu justru banyak yang dari Belanda loh. Kayak misalnya kayak Sabara gitu kan. Mereka tuh punya heritage yang kuat di Belanda dan mereka berkiprah di liga-liga Belanda dan liga-liga Eropa, namun akhirnya mereka memilih keluar dari Belanda dan menggunakan Maroko. Dan ini yang akhirnya membuat Maroko tuh begitu kuat dibandingin Belanda. Jadi akhirnya kalau kembali ke talenta-talentanya sekarang kita mau lihat siapa sih sekarang talenta Belanda yang kita stand out gitu ketika di Piala Dunia 2006 ini, dan juga kalau mungkin di level elit lah ya. Bahkan sampai kemarin kita melihat aja Patrick Kluivert, anaknya Justin Kluivert aja itu bermain di Bournemouth ya. Maksudnya mungkin kita nggak merendahkan dia, tapi secara kemampuan apakah kita, bahkan kemarin tuh harusnya tuh yang jadi striker dari Belanda tuh Ruud van Nistelrooy, asisten pelatihnya. Kalau misalnya ada Ruud van Nistelrooy itu mungkin bisa menang tuh. Beda cerita ya. Mungkin kalau kita harus ada perubahan ya mungkin talentanya ini kita Belanda tuh sebagai timnas cadangan ya kita ya. Indonesia timnas pusat lah ya. Timnas Belanda harus menemukan talenta-talenta baru yang benar-benar menunjukkan kapabilitasnya di level internasional. Iya, karena banyak sekali pendukung Belanda ya, Gi ya. Di orangnya Indonesia ini banyak di Indonesia sekali. itu aktif banget ya. Oke, selain kedua Jerman dan Belanda yang kita pertepeng ini 1 Juli sudah selesai tadi pagi. Kalau tidak salah ada 3 pertandingan. Norway salah satunya ya. Norway menang, akhirnya menang. Terus ada Prancis juga dan tuan rumah. 2-0. Kita bahas Norway dulu. Norway 2-1. Ini menjanjikan juga ini Erling Haaland ya. Erling Haaland tuh dia kan cetak gol di menit 85. Tapi secara overall permainannya tuh emang laganya itu saling jual beli serangan gitu. Kalau maksudnya Pate Gading menyerang, gantian Norwegia. Gitu kan. Terus kemudian juga Norwegia kan mencetak gol terlebih dahulu ya. Kemudian dibalas Pate Gading di babak kedua. Terus kemudian Erling Haaland lewat skemanya dia bisa memanfaatkan umpan Odegaard tuh. Sangat simpel sekali golnya kan, cuma di tap in gitu. Cuman ya Haaland gitu. Banyak yang protes kan di internet tuh kayak Haaland gampang banget golnya mencetak, cuman ya Haaland ya gunanya untuk itu gitu. Dia tuh gunanya ada di depan gawang, ada bola sedikit ruang ya dia nomor 9 lah. Nomor 9 dia emang seperti itu gitu. Kalau striker murni. Striker murni Erling Haaland itu nggak bisa digantikan. Udah mau extinct sekarang sebenarnya. Ada celah sedikit ya gitu. Kalau si
Haaland tuh ada celah sedikit dia manfaatin jadi gol ya. Norwegia itu berbahayanya di situ sih sebenarnya. Iya, yang paling menarik lagi Mas Wai, Prancis. Prancis ini bahaya juga nih. Wah, kalau Dengan pertandingan yang tadi tuh Mbappe udah melewati golnya Messi nih. Belum, masih 5. Belum ya, masih 5 ya? Masih 5, masih 5. Jadi dia Messi 6. 6, iya, Nah, Messi dia 6. 5. Tapi saya yakin Mbappe akan Bisa ya? mengalahkan Messi. Gimana permainan? Gimana? Cuman Mbappe itu jadi top skor di Oh, di Eropa. enggak di fase knockout. Oh, di fase knockout ya? Yang apa ngelewatin Ronaldo Nazario deh. Iya. Gimana permainan Prancis Wah, sampai saat ini? Kalau menurut saya salah satu kandidat kuatnya untuk memenangi Piala Dunia 2026 ini adalah Prancis. Apalagi kan kita tahu bahwa dari track recordnya dari 2018, 2022 Prancis selalu perform. Dan memang pada tahun 2002 ya kita tahu dia kalah oleh Argentina yang Messi tentu udah level dewa, mungkin alien yang turun ke bumi ya kayak gitu jadinya. Messi ya. Nah cuman sekarang ini mungkin kesempatan buat karena buat Prancis untuk kembali menjadi juara ya. Karena sangat-sangat ideal ya. Karena kita lihat dari skuadnya juga dan kita tahu tadi Ousmane Dembele juga lagi benar-benar perform dan bahwa sebenarnya dari segi skuad itu Prancis selalu menemukan solusi dalam penyerangan ketika Mbappe lagi tidak terlalu maksimal bisa ada Ousmane Dembele yang bisa menggantikan. Dan itu kayaknya akan membuatkan ya saya lihat akan membuat beberapa tim yang akan berhadapan dengan Prancis ini akan berpikir banyak ya. Akan harus menyiapkan banyak strategi lah. Karena dari segi starter sampai cadangan mereka tuh sangat-sangat luar biasa. Iya, sejauh mana Prancis bisa melaju nih? Apa bisa sampai final nggak ya? Nih Kalau kira-kira? final sih harusnya bisa ya. Bisa Dan ya? yang unik dari Prancis ini mereka tuh lini serangnya tidak tergantung sama satu orang masalahnya gitu. Jadi ada Mbappe kan Dembele, Olise tadi bikin 2 assist loh. Oh iya, Kan Olise 2 assist. Jadi mau gimana pun beda sama tim lain gitu. Kalau tim lain kan ada ketergantungan sama satu nih. Misalkan Brazil tuh mungkin tergantung sama Vini gitu, Vini Junior. Norwegia sama Haaland misalkan gitu ya. Atau Argentina sama Messi. Bayangin aja Argentina tuh dari 8 gol, 6 golnya tuh sama Messi. Gitu. Nah, Prancis nih kebagi rata sama lini depannya. Jadi menurut saya Diborong. Iya. coba gimana pertahanan tim itu stopnya gimana gitu. Misalkan Mbappe dihentikan gitu, diredam masih ada Dembele. Dembele diredam masih ada Olise. Terus kalau mereka bertiganya sama-sama off gitu ya, off day, cadangannya juga ngeri-ngeri juga sama. Ada Cherki dan lain-lain lah gitu. Nah, menurut saya itu memang kuncinya bagaimana si Deschamps ini bisa menjaga tetap on fire si lini depannya sekaligus pertahanannya juga dibikin ini ya dibikin solid gitu karena memang salah satu kelemahan Prancis kalau boleh disebut tuh di lini pertahanan gitu. Betul. Iya. Kita nantikan ya Prancis sejauh mana mereka melaju ya. Sejauh ini kalau misalnya dari bagannya sih bisa kemungkinan ulangan ya. Prancis lawan Argentina. Argentina ya. Ya karena 2 slot yang berbeda. Dua slot yang berbeda iya. Tapi ya sekali lagi kita pengennya kuda hitam ya. Oke, kalau udah kata hitam, pertandingan terakhir hari ini per 1 Juli Meksiko tuan rumah. Ini juga belum pernah kalah nih. Iya, Meksiko nih tuan rumah karena memang faktor ini kali mau ya. Tuan rumah. Iya. Tuan rumah kayak tuan rumah ini yang sudah yang pasti jelas adalah Kanada dan Meksiko ya. Tinggal Amerika. Iya. Dan Amerika kan lawan Bosnia kan. Nah, kayaknya kemungkinan besar bisa saja Amerika lolos juga ke babak 16 besar. Cuma kalau dari segi peluang dan teknikal kayaknya Meksiko masih ada peluang. Cuma masalahnya adalah Meksiko akan bertemu dengan Inggris atau Kongo. Dan tentunya sebagai penggemar Inggris, pengennya mau Inggris atau Meksiko nih. Tentunya ya sebagai football come home ya pengennya Inggris ya kan. Jangan sampai pulang lagi nih Inggris ya. Jangan sampai pulang lagi Inggris ya kan. Bisa-bisa mau cara apa lagi Inggris. Iya. Inggris akan main di tanggal malam ini. 2 berarti ya. Iya, 2 Juli 1 Juli tapi waktu Indonesia Barat. Iya. Gi, kuda hitam gimana Meksiko? Apakah ini faktor ini kali ya Gi? Tuan rumah juga ya. Jadi semangat supporter ngeri-ngeri ya. Bedanya ya tadi di laga Meksiko lawan Ekuador tuh memang spirit itu sangat menentukan sekali sih. Iya. Padahal Ekuador itu salah satu dijagokan kuda hitam juga loh. Iya, benar. Kan? Tapi memang bisa diredam sih. Kayaknya Ekuador juga mainnya itu dia tadi tekanan di Stadion Azteca maksudnya. Gila ya itu ya. Bahkan itu salah satu stadion bersejarah. Terus kemudian juga nanti juga di 8 besar
mainnya Masih situ. masih di Azteca gitu. Jadi antara Inggris atau Kongo nanti yang menang kayaknya harusnya Inggris ya. Harusnya Inggris yang lolos. Harusnya Inggris. Saya rasa sih tuan rumah dari Piala Dunia 2000 ini sebaiknya stop di 16 besar aja. Jadi harus Amerika, Kanada, karena lawan-lawannya juga berat kan. Berat, iya. Misalnya kayak Kanada lawan Maroko kan ya. Kalau nggak salah itu Maroko pasti harus mau nggak mau dengan skill yang lebih tinggi ya akan bisa mengatasi lah dengan urusan Kanada. Jadi kayaknya Meksiko, Amerika kalau lolos sama 16 lah Kanada 16 besar aja. Cukup lah ya. Cukup lah ya. Meksiko itu apalagi supporternya ini Supporter, benar-benar iya, luar itu biasa. dia. Tadi Itu kan negeri- dibilang tekanan supporter di stadion ya. Iya. Di luar stadion Di luar juga, apalagi. iya. Ngeri mereka tuh. Meksiko itu negara gila bola juga ini Gila bola. sebenarnya kan. Belum kartelnya kan. Kalau kartelnya udah bermain gimana? Iya, itu ngeri nih. Jadi kalau kita ngobrolin pesta sepak bola dunia 2026, kira-kira siapa yang menjadi rising star ya sejauh ini sampai babak 32 besar? Gia? Kalau Rising Star sih sebenarnya salah satunya yang pemain Maroko kemarin Saibari ya. Saibari ya? Saibari. Cuman memang gini nih uniknya 2026 tuh kita saya rasa belum ada menemukan Rising Star yang terlalu betul. wah gitu. Karena bintang-bintangnya ini mendominasi gitu. Iya. Mbappe, Haaland, Messi itu masih apa ya? Masih dominan gitu. Jadi Masih dominan ya? jadi Rising Star kayak Buadi dari Maroko, Saibari itu ketutup gitu. Ketutup ya? Seolah-olah ketutup karena memang bintang-bintang ini on fire semua gitu. On fire semua. Selain Saibari, Mas Wahyu? Selain Saibari, kalau misalnya sih saya tetap sih kayak Erling Haaland ya, karena Haaland ya, iya. karena sebelumnya dia kan belum pernah ikut Piala Iya, Dunia kan, iya, tahun iya. baru kali tahun ini. Iya. Cuma tadi menarik ya bilang kalau misalnya Mas itu bilang Mas Giri ya, Gia. Mas Gia, kalau Mas Gia bilang tadi kalau anak yang muda-muda tuh sepertinya tertutup oleh rising star yang sudah top ya. yang udah pada veteran lah ya maksudnya itu sebenarnya memang skema permainan sepak bola sekarang saat ini memang ini ya semakin modern dan lebih mengedepankan kerjasama tim. Jadi sehingga ketika ada pertandingan sepak bola tuh yang dilihat adalah kerjasama timnya. Nah, yang membedakan kenapa akhirnya kayak Mbappe, terus Erling Haaland dan juga Dembele atau yang lainnya bisa step up lebih banyak dengan sebagai pencetak top skor ya memang karena mereka memiliki kemampuan yang memang di atas rata-rata, established dan mereka dan mereka tuh memang memiliki level pertandingan yang diasah melalui kompetisi elit dunia ya misalnya kayak gitu. Kalau belum ada yang muncul lebih tinggi dari Ronaldo dan Messi, tampaknya kita harus bahas juga ya bagaimana performa keduanya ya, Gi. Kalau Messi gimana, Gi? Messi dulu deh, sebelum nanti fansnya Mas Wahyu. Messi tampaknya stabil ya, Gi, dari awal ya? Kalau Messi ini sepertinya pelatihnya tuh Scaloni tahu gitu gimana cara menggunakan Messi dengan tepat gitu di usianya yang sudah lebih dari 30 tahun gitu, 35 tahun lebih. Itu sepertinya Messi memang dijaga untuk tidak terlalu banyak kayak kemarin kan sempat diistirahatkan di pertandingan terakhir kan. Jadi Messi itu memang dijaga untuk menit bermainnya gitu. Jadi tapi dengan dijaga pun seperti itu masih bisa mencetak 6 gol gitu. Bayangin aja itu sebuas itu Messi dan gol-golnya pun menurut saya gol-gol sangat cerdas gitu. Jadi gol-gol ciras Messi gitu. Itu kalau bukan Messi ya nggak bisa cetak gol kayak gitu. Tiba-tiba dia muncul di depan gawang, tiba-tiba tendangan bebas dia yang kemarin ngiranya itu bakal dilambungin ternyata di tendangannya agak datar gitu. Itu Messi itu emang seperti itu. Jadi faktor Argentina bisa melangkah sejauh mana di Piala Dunia kali ini itu tergantung Messi menurut saya. Bagaimana dengan Ronaldo, Mas Wahyu? Ya kalau kita melihat sih sebenarnya kan kalau Messi itu memang kayaknya sudah different level ya. Dia mungkin dengan dia tahu sebenarnya visinya dia dalam sepak bola tuh udah terprint di otaknya dia ketika menjalani pertandingan sepak bola gitu. Jadi dia tuh tinggal ada bayangannya dia ketika kita baru melangkah satu dia udah melangkah ke depan ya kayaknya dengan caranya dia. Makanya kalau kita ngeliat dia cuma jalan-jalan kok tiba-tiba gol. Ya kan? Beda dengan Ronaldo karena Ronaldo kalau menurut saya seperti ini perdebatan ya misalnya. Perdebatan banyak orang. Kita harus ingat bahwa Ronaldo kayaknya berusaha melawan dirinya sendiri ya harusnya ya. Dengan umur 41 tahun dengan fisik mungkin kita bisa olah ya tapi kayak kemampuan naturalnya kan mungkin akan banyak berubah. Misalnya kayak decision timingnya dia atau bagaimana cara dia untuk menendang itu kan sangat berpengaruh oleh usia. Dan yang tidak didapatkan oleh Ronaldo dengan Messi adalah ketika tim Argentina tuh sangat total all out mensupport Messi. Sedangkan sampai sekarang tuh terjadi perdebatan nih antara Portugal. Apakah mereka benar-benar mendukung Ronaldo atau justru ketika sekarang justru mereka menganggap Ronaldo tuh cuma hanya kayak beban aja, kayak ngeliat
akhirnya cuma jadi beban buat mereka untuk Iya. perform lebih Iya, gitu. iya. Dan bahkan di babak-babak perdebatan masalahnya itu sudah terjadi di penyisihan ya, babak Iya. penyisihannya ketika Joao Neves itu bilang si Ronaldo tuh ya sama aja kayak Iya. biasa lagi. Nah, akhirnya kita ya mungkin sebagai penggemar Ronaldo gol tuh, saya pikir bahwa mungkin ada saatnya Ronaldo tuh mungkin mencari strategi yang Iya. lebih tepat ketika berada di level, maksudnya ketika di babak yang lebih penting kayak ini. Iya. Jangan memaksakan diri ketika kita, karena kompetisi di babak gugur tuh kan sangat jauh berbeda tekanannya ketika Iya. di penyisihan grup. Versus ya. grup kan. Oke, penonton meja redaksi terakhir kita akan prediksi. Siapa yang akan masuk sampai ke final, dua negara, kira-kira siapa yang akan masuk. Kalau dari cocokologi ya, kalau dari sebelum-sebelumnya kan pelatihnya berasal dari negara yang sama nih. Pemenangnya, juaranya gitu. Tapi ya final lagi. Kira-kira siapa ya yang akan masuk final nih, Gi? Kalau di awal kan saya menjagokan underdog ya, cuman balik lagi kalau di akhir kan karena realistis, saya tetap dari bagian yang kanan itu mungkin Argentina. Ya, Argentina nanti akan ketemu dengan Brazil di semifinal. Ini akan jadi penentuan, tapi menurut saya dengan kalau udah sampai semifinal, Argentina tuh mentalnya udah beda. Jadi mungkin akan Argentina. Argentina. Akan dari bagian kanan ya. Nah dari bagian yang kiri ini kan banyak tim-tim Eropa nih. Iya. Prancis sudah pasti di atas. Tinggal nanti kita nunggu Spanyol gitu. Spanyol kan dia tuh kan punya kutukan setelah juara 2010. Mereka tuh nggak pernah menang satu game pun di babak knockout. Nah kalau misalkan Spanyol nanti bisa menang di babak 32 besar, itu kemungkinan akan sampai lolos ke semifinal. Jadi akan Prancis ketemu Spanyol di semifinal. Saya tetap Prancis. Prancis Jadi ya. akan keulang sih Akan kalau terulang final ya. 2022 tuh Prancis Argentina menurut saya. Dari Mas Wahyu, Kalau menurut saya jika Argentina berhasil mengalahkan Inggris di ini, mereka akan lolos lolos ya. ke final. Tapi kalau misalnya kalah ya dengan Inggris, saya rasa Inggris bisa lah untuk maju ke final. Bisa ya tahun Bisa. ini ya. Dan mungkin nanti akan ketemu dengan Coming home ya. dengan Spanyol ya. Pengennya sih Spanyol gitu. ya. Inggris sama Spanyol. Wah ini menarik juga nih. Iya, Inggris Spanyol. Inggris Spanyol ya. Tapi kita lihat nanti saja. Iya. Saya berharap Portugal. Tapi sekali lagi Portugal. Kayaknya mungkin butuh keajaiban. Tapi saya berharap ketika kadang-kadang ada yang keunikan dari Piala Dunia ini adalah momen-momennya yang Iya. magis ya. Kadang-kadang Iya, kita nggak tahu iya. tiba-tiba kok mereka yang underperform di level Iya, penyisihan grup tiba-tiba Bisa- meledak nih iya, benar, di babak gugur. Iya. Ya saya berharap bisa lah kalau Portugal. Kalau Portugal kalau misalnya sejarah ini menjadi kayak menarik ya kalau misalnya Portugal bisa memberikan Piala Dunia ke Ronaldo ya. Ronaldo, saya rasa Ronaldo last akan tutup dance karir ya. deh Iya. tahun ini. Iya, Tapi benar. ujian pertamanya Last Portugal tuh dance. di Kroasia sebenarnya. Kalau Nah, misalkan Kroasia, lawan Kroasianya dia bisa lolos dan sempurna, itu Spanyol mungkin harus hati-hati tuh. Iya. Iya. Karena memang Momentumnya udah dapat. Iya, gitu momentumnya tuh dapat. Kalau udah sekali itu dapat itu kayaknya Portugal Iya. bisa bahaya deh. Bisa bahaya ya. Iya. Kita saksikan bagaimana babak 32 besar berakhir, kemudian nanti akan berlanjut ke 16 besar sampai dengan final. Kita akan kawal terus. Saksikan seluruh cuplikan dari Pesta Sepak Bola Dunia 2026 di seluruh program news di Berita 1 dan BTV dan di .com juga ya, Mas Wai? Ya. .com juga seluruh cuplikannya, aksi-aksi di luar lapangan hanya di program Bulletin News Berita 1, di .com, di BTV, di program Semesta Bola. Sampai jumpa. Terima kasih Mas Wai. Terima kasih. Oke, Mas.